Halo, perkenalkan nama saya Natania Marsida Cruz Klaber dengan NIM G00232222 dari kelompok B1. Di sini saya akan menjelaskan tentang antebrachii dan musculus inferiores, plexus lumbalis, dan plexus sacralis. Nah, em, langsung saja. Pertama adalah em, tulang yang menyusun regio antebrachii. Jadi, ada dua tulang. Em, di sini tulang brachiumnya yang ini, yang part sini. Nah, di sini kan ada dua tulang kan. Nah, dua tulang ini adalah tulang yang menyusun regio antebrachii. Yaitu adalah ulna sama dengan radius. Nah, yang pertama adalah em, radius. Nah, radius ini dia berada di sisi lateral, lateral jari kelingking antebrachii. Nah, tulang radius ini dia itu lebih panjang daripada tulang ulna. Nah, dari bagian distalnya itu membentuk permukaan artikularis dengan tulang karpar atau tulang tulang pergelangan tangan. Kalau yang ulna itu berada di sisi medial jari telunjuk antebrachii. Tulang ini lebih besar dan lebih kuat daripada radius, dan bagian distalnya itu membentuk tulang siku bersama dengan humerus. Kalau yang radius tadi itu dia berada di sisi lateral yang sejajar dengan jari kelingking. Nah, cara mudah menghafal kedua tulang ini adalah menggunakan frasa radius radius kanan ulna kiri. Kalau ulna kanan radius kiri. Nah, dengan sesuai sesuai dengan posisi kanan dan kiri tulang tersebut. Nah, metode penghafalan ini berbasis asosiasi. Nah, dapat membantu mengingat posisi relatif kedua tulang tersebut. Nah, selanjutnya ada sendi penyusun regio antebrachii. Nah, sendi menyusun regio antebrachii itu dibagi menjadi dua bagian. Ada bagian ventral dan dorsal. Nah, yang bagian ventral ini dia itu berfungsi untuk fleksi manus. Nah, di bagian ventral ada dua lamina, lamina superficialis dan lamina profunda. Di lamina superficialis, sendi-sendi yang menyusun regio antebrachii ada pronator teres, flexor carpii radialis, flexor carpii ulnaris, palmaris longus, caput ulnare, flexor carpii ulnaris. Ah, ulnaris dan ada flexor digitorum superficialis. Nah, sendi-sendi ini berorigo di epicondylus medialis humeri dan diinervasi di nervus medianus dan nervus ulnaris. Kalau di lamina profunda ada flexor digitorum profundus, flexor pollicis longus, dan pronator quadratus. Sendi-sendi ini dienervasi di nervus interosseus anterior dan nervus ulnaris. Kalau di bagian dorsal itu berfungsi untuk ekstensi manus. Ada dua lamina juga, lamina superficialis dan lamina profunda. Nah, yang lamina superficialis ada brachioradialis, extenso carpi radialis, extenso carpi ulnaris, extenso digiti minimi, extenso digitorum. Nah, sendi-sendi ini berorigo di epicondylus lateralis humeri dan diinervasi di nervus radialis. Kalau di lamina profunda ini ada supinator, extensor pollicis longus, extensor indicis, abductor pollicis longus, dan extensor pollicis brevis. Nah, sendi-sendi ini diinervasi di nervus radialis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang extremitas inferior yang di plexus sacralis dan plexus lumbalis. Nah, plexus sacralis dan lumbalis ini mereka adalah dua plexus saraf utama yang memberikan inervasi ke ekstremitas inferior. Nah, um,
Pertama adalah plexus lumbalis. Nah, plexus lumbalis ini dia tuh terdiri dari serabut saraf yang berasal dari persarafan ventral atau ventral rami dari saraf spinal L1 sampai L4. Nah, serabut saraf dari plexus lumbalis ini dia akan membentuk beberapa saraf besar yang memberikan inervasi ke otot-otot dan kulit bagian atas dan depan ekstremitas inferior. Nah, di di gambar ini ada nervus femoralis kan. Nah, nervus femoralis ini adalah saraf utama dari plexus lumbalis yang memberikan inervasi ke otot-otot paha anterior seperti otot quadriceps femoris dan kulit di sekitar paha anterior dan medial. Nah, yang di sini ada nervus obturatorius. Nah, nervus obturatorius ini adalah saraf lain dari plexus lumbalis yang memberikan inervasi ke otot-otot paha medial seperti otot abduktor dan kulit di sekitar paha medial. Nah, selanjutnya adalah plexus sacralis. Plexus sacralis ini terdiri dari serabut saraf yang berasal dari persarafan ventral atau ventral rami dari saraf spinal L4 sampai L4. Nah, serabut saraf dari plexus sacralis ini dia akan membentuk beberapa saraf besar yang memberikan inervasi ke otot-otot dan kulit bagian belakang dan samping ekstremitas inferior. Nah, di sini ada nervus ischiadicus. Nah, seperti yang kita tahu kan, nervus ischiadicus adalah saraf besar terpanjang dalam tubuh manusia. Nah, dia adalah saraf utama plexus sacralis yang terdiri dari serabut saraf dari L4 sampai S3. Nah, nervus ischiadicus ini dia akan memberikan inervasi ke banyak otot di ekstremitas inferior, termasuk otot gluteus, otot hamstring seperti biceps femoris, otot kaki posterior, dan otot kaki plantar. Nah, nervus ischiadicus ini juga memberikan inervasi sensorik ke kulit di sepanjang ekstremitas inferior dan kaki. Selain itu, plexus sacralis juga memberikan inervasi melalui nervus peroneus, yang mana adalah nervus fibularis profundus dan nervus fibularis superficialis. Nah, yang berasal dari nervus ischiadicus. Nah, nervus peroneus itu memberikan inervasi ke ke otot-otot ekstensor kaki dan kelompok otot peroneus. Sementara nervus tibialis itu memberikan inervasi ke otot flexor kaki dan otot-otot soleus. Nah, um, perjalanan plexus lumbalis dan plexus sacralis ini mencakup perjalanan serabut saraf dari tulang belakang ke ekstremitas inferior, menyediakan jalur saraf yang mengatur gerakan dan sensasi di kaki dan tungkai bawah. Selanjutnya adalah topografi ekstremitas inferior. Nah, salah satu topografi dalam ekstremitas inferior adalah trigonum femorale yang juga dikenal sebagai fossa femoralis atau fossa scarpa. Nah, berikut saya akan menjelaskan mengenai batas-batasan dan strukturnya. Nah, yang pertama adalah batas-batasannya. Nah, trigonum femorale itu terletak di bagian depan paha dan terbentuk oleh beberapa struktur anatomi. Nah, um, dia itu dibagi menjadi tiga batasan, yaitu batasan superior, batasan medial, dan batasan lateral. Nah, di batasan superior ada ligamentum inguinale yang ini. Nah, ligamentum inguinale ini adalah ligamen kuat yang membentang antara tuberculum pubicum dan spina iliaca anterior superior pada tulang panggul. Kalau di batas medial itu ada musculus adductor longus yang ini, yang ini. Nah, muskulus yang ini yaitu muskulus yang berjalan di sepanjang paha bagian dalam dan berfungsi untuk menggerakkan tungkai ke arah tengah. Uh, Selanjutnya adalah batasan lateral, itu ada musculus sartorius. Nah, musculus sartorius ini dia adalah musculus yang melintang di sepanjang paha dari tulang panggul ke tulang kering. Jadi bentuk trigonum femoral itu seperti ini ya. Nah, berikutnya adalah struktur
di dalam trigonum femoral itu terdapat beberapa struktur penting, struktur penting, yaitu antara lain adalah arteri femoralis, yang ini vena femoralis, ada nervus femoralis dan um, limfatisi atau limfade. Nah, arteri femoralis itu arteri besar yang membawa pasokan darah ke paha dan tungkai bawah. Kalau vena femoralis dia adalah vena besar yang mengalirkan darah kembali dari paha dan tungkai bawah ke jantung. Kalau nervus femoralis, dia itu saraf besar yang memberikan inervasi ke otot-otot dan bagian depan dan kulit di sekitar paha bagian depan. Kalau limfaden atau limfadenopati, dia tuh kelenjar getah ini, dia tuh kelenjar getah bening dapat ditemukan di daerah trigonum femorale dan peradangan atau pembengkakan kelenjar getah bening ini dapat terjadi sebagai respons terhadap infeksi atau penyakit tertentu. Nah, trionofemorale ini merupakan daerah penting dalam anatomis ekstremitas inferior. Nah, area ini memberi akses ke arteri, vena, dan saraf utama yang memasuk paha dan tungkai bawah. Selain trigonometrum femoral juga penting dalam praktik medis karena merupakan lokasi yang umum digunakan untuk akses vaskular seperti saat melakukan kateterisasi arteri atau vena femoralis. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang antebrakii dan ekstremitas inferior, tentang plexus lumbalis dan sacralis dan topografi dari ekstremitas inferior. Sekian dari saya dan terima kasih.